Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerah-Nya, kita boleh melewati malam istirahat kita yang panjang. Pagi hari ini kita diberikan hari yang baru dan dengan tubuh yang sehat. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu di dalam hidup kami yang terus Tuhan nyatakan hari lepas hari. Dan sebelum kami memulai segala aktivitas kami, kembali kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu membimbing kami untuk kami mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pagi hari ini saya mengajak kita untuk membaca di dalam Matius pasal 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Saudara, setiap orang pasti ingin hidupnya bahagia, hidupnya mengalami sukacita. Nah, namun di dalam bagian ini dikatakan yang berbahagia adalah orang yang berduka cita. Duka cita yang dimaksud di sini adalah duka cita yang bagaimana sehingga mendatangkan kebahagiaan. Duka cita yang dimaksud di sini adalah duka cita atas dosa. Seseorang yang berduka cita karena pelanggarannya, karena kesalahannya, karena kegagalannya di dalam melakukan firman Tuhan. Duka cita karena menyadari dirinya sudah mengecewakan Tuhan, sudah menduka citakan Tuhan dengan dosa-dosa yang diperbuatnya hari lepas hari. Nah, orang-orang demikianlah akan mengalami kebahagiaan. Mengapa? Karena ketika mereka menyadari dosa-dosanya, mereka menyesalinya, maka mereka datang di bawah salib Kristus memohon pengampunan. Sehingga akhirnya mereka diperdamaikan dengan Allah dan mereka akan mengalami kebahagiaan yang sejati, sukacita. Karena duka cita mereka atas dosa-dosanya membawa mereka untuk bertobat dan mengalami pembaharuan dari Tuhan. Yang terkasih, tidak ada damai sejahtera di dalam dunia ini, damai sejati ketika seseorang dipulihkan hubungannya dari Tuhan. Ketika seseorang dosa-dosanya diampuni oleh Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, kapan kita terakhir berduka cita karena dosa kita? Kita menyesalinya, kita datang kepada Tuhan, kita memohon ampun, dan kita memohon Tuhan memberikan kita kekuatan untuk berkemenangan atas dosa tersebut dan tidak lagi mengulanginya. Saudara, orang-orang yang berduka cita karena dosanya adalah akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Karena ketika dosa mereka diampuni, mereka mengalami damai sejahtera Allah, sukacita, kebahagiaan. Saudara, biarlah kita juga boleh mengalami kebahagiaan hidup, damai yang sejati, dengan menjauhkan diri dari dosa dan terus-menerus membangun hubungan dengan Tuhan untuk berkemenangan melawan segala godaan, cobaan, ujian yang membawa kita jatuh di dalam dosa. Kiranya Tuhan terus menolong kita, memampukan kita dan memberikan kita kepekaan atas dosa-dosa kita, sehingga hidup kita hari lepas hari terus diperbaharui, semakin serupa dengan Kristus, dan kita mengalami kebahagiaan yang sejati. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat perenungan ini yang kembali mengingatkan kami bahwa kebahagiaan yang sejati itu adalah ketika kami berduka cita dengan dosa-dosa yang kami perbuat. Tuhan, berikan kami kepekaan atas dosa. Dan tolong kami untuk menangisi dosa-dosa kami dan menyesalinya di hadapan Tuhan. Membawa hati kami yang hancur untuk kembali dibaharui dan dibentuk oleh Tuhan. Bapa, mampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan dan yang tidak terus-menerus menduka citakan Tuhan dengan dosa-dosa kami. Tolong kami Bapa. Berkati kehidupan kami sepanjang hari ini, dan kiranya apapun yang kami lakukan, kami usahakan, kami karyakan,
Tuhan, Engkau kiranya membuat itu berhasil. Dan kiranya hidup kerohanian kami juga boleh terus bertumbuh untuk mentaati Tuhan, dan kami berbuah seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, sertai kami sepanjang hari ini. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.